Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Kali ini kita akan membahas Mondai dari bab 10, Daijuka, dari buku Minano Nihongo Japan Version edisi yang terbaru. Silakan dibuka di halaman 88 peji desu. 88 peji o hiraite kudasai. Kita awali dengan pembahasan isi dari audio listening yang pertama. Di sini diawali dengan kalimat tanya, Anata wa ima doko ni imasu ka? Yang artinya, Anda sekarang ada di mana? Untuk menjawab pertanyaan ini pastinya nanti akan memunculkan beragam jawaban. Di sini saya berikan contoh 3 jawaban yang sekiranya nanti akan sering kita gunakan. Misalkan, jika kita ingin menjawab, sekarang ada di rumah, maka jawabannya menjadi Ima uchi ni imasu. Ima uchi ni imasu. Alternatif jawaban yang kedua, sekarang ada di kantor. Di kantor atau di perusahaan ya. Jadi jawabannya, Ima kaisha ni imasu. Kemudian untuk alternatif jawaban yang ketiga, misalkan sekarang ada di Jepang. Ima nihon ni imasu. Jadi untuk keberadaan yang menunjukkan tempat di mana kita berada, ini tidak terbatas hanya pada jenis bangunan saja, tapi bisa juga kita jawab dengan nama negara di mana saat ini kita sedang berada. Hai, nibang. Anata no uchi ni inu ga imasu ka? Apakah ada anjing di rumah Anda? Untuk jawabannya pasti hanya ada 2 saja, iya atau tidak. Jika memang iya di rumah ada anjing, maka kita bisa menjawabnya, Hai, imasu. Cukup demikian saja, itu sudah mewakili jawaban yang benar. Hai, imasu. Atau misalkan jika ingin menambahkan subjeknya inu, ini pun juga bisa, yaitu hai, inu ga imasu. Yang manapun nanti minasang bisa menggunakannya. Dan jawaban yang kedua, tidak ada. Iye, imasen. Atau jika minasang ingin menyertakan inunya juga boleh. Iye, inu ga imasen. Hai, 3番. Anata no hea ni toke ga arimasu ka? Ini harusnya ada ka-nya ya. Nah, begini. Apakah ada jam di kamar Anda? Ini juga jawabannya hampir mirip dengan yang bagian nomor 2. Jika ada, kita bisa jawab, hai, arimasu. Kemudian, jika tidak ada, iye, arimasen. Yang harus kita perhatikan di sini adalah jangan sampai salah menggunakan kata kerja arimas atau imas. Imas untuk benda hidup, sedangkan arimas memiliki arti ada untuk benda mati. Kita lanjut ke Yongbang. Nihongo no jisho wa doko ni arimasu ka? Yang artinya, kamus bahasa Jepang ada di mana? Di sini saya berikan 3 contoh alternatif jawaban. Misalkan, ada di dalam tas. Maka jawaban yang akan kita gunakan, kabang no naka ni arimasu. Kabang no naka ni arimasu.
ada di dalam tas. Atau jika kita menggunakan jawaban ada di atas meja. Tsukue no ue ni arimasu. Ada di atas meja. Dan contoh jawaban yang ketiga, ada di sebelah kanan TV. Terebi no migi ni arimasu. Ada di sebelah kanan TV. Hai, 5番。uchi no chikaku ni nani ga arimasu ka? Di dekat rumah ada apa? Misalkan di sini kita akan coba untuk menjawab di dekat rumah ada bank. Uchi no chikaku ni ginko ga arimasu. Uchi no chikaku ni ginko ga arimasu. Ada bank di dekat rumah. Itu jika kita menerjemahkannya urut dari paling belakang ya. Tapi di sini minasan juga bisa menerjemahkan dengan arah yang berbeda. Jadi yang pertama bisa ambil dulu lokasinya, yaitu uchi no chikaku ni. Ini adalah lokasi keberadaan suatu bendanya. Ini bisa kita tempatkan di bagian awal jika ingin diterjemahkan. Di dekat rumah, baru kita ambil paling belakang ke sebelah kiri hingga sebelum partikel ni. Ada bank. Yang manapun minasang boleh menggunakan cara penerjemahannya. Yang penting jangan sampai salah menerjemahkan kosakatanya ya. Contoh jawaban yang kedua, di dekat rumah ada toko. Uchi no chikaku ni mise ga arimasu. Di dekat rumah ada toko. Untuk bagian jawaban ini, minasang sebetulnya boleh sih tanpa harus menyertakan uchi no chikaku ni ya. Jadi boleh saja jawabannya hanya ginko ga arimasu. Ada bank. Atau mise ga arimasu. Ada toko. Ini pun juga boleh. Karena di bagian pertanyaannya ini sudah jelas di manakah yang ditanyakan, yaitu uchi no chikaku ni. Soal listening yang kedua. Pada bagian soal listening yang kedua ini, terdapat 3 nomor. Di masing-masing nomor kita dihadapkan pada gambar. Satu nomor terdiri atas 3 gambar pilihan yang harus kita pilih yang mana nanti yang paling sesuai dengan isi percakapan yang ada. Kita coba cari tahu ya isi percakapannya apa saja. Hai, 1番。sumimasen, toire wa doko desu ka? Permisi, toiletnya di mana? Asoko ni kaida ga arimasu ne. Di sana ada tangga ya, karena kita menggunakan akhiran partikel ne, bisa kita artikan ya. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban E. Ote arai wa kaidan no ushiro desu. Toiletnya di belakang tangga itu. Domo. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah 1番. Toiletnya ada di belakang tangga yang jauh dengan kedua pembicara. Tadi kita menjumpai adanya kata benda ote arai. Sebetulnya ote arai ini memiliki arti yang sama dengan toire. Bedanya adalah jika toire ini merupakan
kosakata serapan dari bahasa Inggris. Tapi jika kita menggunakan ote arai, ini adalah kata kosakata asli yang ada di bahasa Jepang. Ote arai. Dan ada juga yang berpendapat bahwa jika kita menggunakan istilah ote arai, ini dianggap lebih sopan daripada hanya sekedar menggunakan toire. Tapi bukan berarti di sini toire itu tidak sopan ya. Jadi toire itu kita menggunakan kata toire itu tidak menimbulkan kesan apapun sih sebetulnya. Jadi kata yang netral kesan kesopanannya. Tapi jika kita menggunakan ote arai ini dinilai lebih sopan. Kita menuju ke nibang. Yang menjadi poin utama, nanti kita harus mencari letak kamus. Percakapannya sebagai berikut. Sumimasen, jisho wa doko desu ka? Permisi, kamusnya di mana? Denwa no hidari desu yo. Ada di sebelah kiri telepon itu loh. Harimasen yo, tidak ada loh. So desu ka? Asoko. Begitukah? Oh, di sana. Asoko. Tana no ue desu. Di atas rak. Kita lihat jisho yang di atas rak ini adalah yang sangbang. Untuk tanah ada yang mengartikan itu rak, ada juga yang mengartikan itu adalah lemari. Hai, sangbang. Di sini kita lihat gambarnya ada keterangan Eki, ada orang yang sedang menelepon. Ada Eki lagi di nomor 3, tapi di sini ada rumahnya Satosang. Nah, kita cari tahu dulu ya isi percakapannya seperti apa. Satosang desu ka? Mira desu. Mira-san, ima doko ni imasu ka? Mira-san, sekarang ada di mana? Eki no mae desu, di depan stasiun. So desu ka? Ja, ima ikimasu. Begitukah? Kalau begitu, jadi bagian ja ini bisa kita artikan kalau begitu, atau bisa juga kita artikan baiklah, itu pun juga bisa. Ja, ima ikimasu. Kalau begitu, saya akan pergi sekarang. Hai. Jadi, sebelumnya saya perlu sampaikan dulu bahwa untuk percakapan yang terjadi di nomor 3 ini merupakan percakapan yang terjadi dalam pembicaraan telepon. Dan kita lihat tadi ya, Mirasang ditanya sekarang ada di mana? Ada di depan stasiun. Maka jawaban yang benar adalah ada di depannya stasiun. Soal listening yang ketiga. Pada soal listening yang ketiga ini terdapat 2 soal yang nanti kita harus menjawabnya dengan cara menuliskan maru jika pernyataan yang ada di setiap nomor itu sesuai dengan percakapan yang ada. Atau kita menuliskan batsu jika pernyataannya tidak sesuai dengan isi percakapan. Hai, Ichibang. Di sini yang bercakap-cakap ada anak dan ada seorang perempuan. Konnichiwa, Teresa-chan wa imasu ka? Selamat siang, Teresa-chan. Apakah ada? Iie, Teresa wa koen e ikimashita yo. Tidak, Teresa sudah pergi ke taman lo. Bagian akhir dari kalimat ini menggunakan akhiran partikel yo yang bisa kita artikan lo, menginformasikan sesuatu hal yang baru yang belum diketahui oleh lawan bicara. Kita gunakan partikel akhiran yo. So desu ka? Pernyataan yang muncul adalah Teresa-chan wa koen ni
imasu. Teresa-chan ada di taman. Pernyataan ini sesuai dengan isi percakapan. Oleh karena itu, jawabannya adalah maru. Benar. 2番 Gupta-san, oku ni wa dochira desu ka? Gupta-san, negaranya di mana? Maksudnya ini menanyakan negara asalnya ya. Negara asalnya di mana? Karena percakapan ini terjadi antara dua orang yang masih baru saja mengenal. Oleh karena itu, si perempuan menggunakan kata tanya yang lebih sopan daripada doko, yaitu dochira. Dochira desu ka? Kemudian dijawab dengan Indo desu, India. So desu ka? Begitukah? Kazoku to issho ni Nihon e kimashita ka? Apakah datang ke Jepang bersama dengan keluarga? Iie, hitori de kimashita. Tidak, saya datang sendirian. Masih ada lanjutan kalimatnya. Kazoku wa kuni ni imasu. Keluarga ada di negara. Ada di negara di sini maksudnya adalah di negara asal, ada di India. Karena negara asal Gupta-san adalah Indo, India. So desu ka? Kita lihat pernyataan yang muncul. Gupta-san wa kazoku to Nihon e kimashita. Gupta-san datang ke Jepang bersama keluarga. Karena pernyataan ini tidak sesuai dengan isi percakapan, maka jawabannya kita tuliskan batsu. Hai, Yongbang. Pada bagian soal yang nomor 4, di sini tugas kita adalah menggunakan kata kerja arimas atau imas untuk melengkapi kalimat-kalimat yang masih belum lengkap kata kerjanya. Untuk menggunakan arimas atau imas, kita harus benar-benar mengerti arti kosakata tentang keberadaan bendanya ya. Bendanya itu termasuk dalam benda mati atau benda hidup. Hai, re. Uketsuke ni mira-san ga imasu. Ada Mira-san di resepsionis. Karena Mira-san adalah manusia, maka untuk menyatakan keberadaannya, kita harus menggunakan kata kerja imas. Ichiban, wain uriba wa chika ni arimasu. Tempat penjualan wine ada di lantai bawah tanah. Di bawah tanah atau basement kita sebut dengan istilah chika. Karena yang kita bahas ini adalah keberadaan tempat penjualan wine, maka kata kerja yang digunakan adalah arimasu. 2番 Inu wa doko ni imasu ka? Anjingnya ada di mana? Karena kita membicarakan tentang keberadaan anjing yang termasuk dalam makhluk hidup, oleh karena itu kata kerja yang digunakan adalah imas. 3番 Asoko ni chisai otoko no ko ga imasu. Ada anak laki-laki kecil di sana. Oh, untuk artinya di sini kurang bagian kecil ya. Kita perbaiki dulu. Ada anak laki-laki kecil, chisai. Sudah pasti untuk chisai otoko no ko ini harus kita menggunakan kata kerja imas. 4番 Reizouko no naka ni nani mo arimasen.
Tidak ada apapun di dalam kulkas. Ini membahas tentang benda-benda mati yang ada di dalam kulkas. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan adalah arimaseng. Karena di sini kita menggunakan kata tanya yang ditambahkan dengan mo, nanimo. Jika ada nanimo yang artinya adalah apapun, maka di sini konsekuensinya kita harus menggunakan kata kerja bentuk negatif. Nanimo arimaseng. Tidak ada apapun. Memang sih jika kita mengingat-ingat penggunaan partikel mo saja itu artinya adalah juga. Tapi jika kita satukan diawali dengan kata tanya, misalkan nanimo, maka ini artinya adalah apapun. Sudah menjadi satu kesatuan. Hai, gobang. Jimusho ni daremo imaseng. Tidak ada siapapun di ruang kantor. Daremo, siapapun. Ini sudah pasti mengarah pada keberadaan manusia. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan yaitu imaseng. Karena kita menggunakan daremo, maka konsekuensinya adalah harus menggunakan kata kerja bentuk negatif, imaseng. Untuk bagian nomor 3, 4, dan 5, karena di sini tadi tidak ada penanda topik kalimat, tidak ada partikel y ya sebagai penanda topik kalimat, ini cara menerjemahkannya bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama yang sudah kita lakukan tadi, ada anak laki-laki kecil di sana. Ini dilakukan dari mengambil kata paling belakang, ditarik ke sebelah kiri sampai habis. Coba kita ulang ya. Ada anak laki-laki kecil di sana. Tapi jika minasang menghendaki mengambil arti dari tempatnya dulu, yaitu asokoni, ini pun juga bisa asokoni. Di sana, baru setelah itu, jika kita sudah menemukan tempatnya yang ditandai dengan adanya partikel ni, kita bisa ambil arti dari kata paling belakang. Ada anak laki-laki kecil. Di sana ada anak laki-laki kecil. Kita coba lagi yang bagian yongbang. Rezoko no naka ni nanimo arimaseng. Tidak ada apapun di dalam lemari es. Ini pun juga bisa kita artikan dari keterangan tempatnya dulu yang ditandai dengan partikel ni. Rezoko no naka ni. Di dalam lemari es. Baru kita lihat kata yang paling belakang. Arimaseng. Tidak ada nanimo, apapun. Tidak ada apapun. Gobang, jimusho ni daremo imaseng. Tidak ada siapapun di ruang kantor. Kita ambil dulu bagian keterangan tempatnya yang ditandai dengan partikel ni. Di ruang kantor. Di ruang kantor, setelah itu baru kita ambil kata paling belakang, imaseng. Tidak ada daremo, siapapun. Di ruang kantor tidak ada siapapun. Untuk cara penerjemahannya, minasang bisa pilih mana yang dirasa paling mudah untuk dihafalkan untuk melakukan penerjemahan dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, kita masuk pada bagian soal yang kelima. Gobang, melengkapi kalimat menggunakan kata keterangan posisi sesuai dengan gambar. Jadi, yang pertama kita harus mengamati gambar yang ada disertakan di nomor 5 ini ya.
Di sini ada beberapa tempat beserta posisi-posisinya. Kita lihat dulu, depato, ginko, kemudian ini ada logonya kantor pos ya, Yubin Kyoku, Supa, Hongya, toko buku. Sekarang kita akan mencoba untuk melengkapi kalimat dengan memasukkan kata keterangan posisi yang disesuaikan dengan keadaan yang ada di dalam gambar. Hai, Rei. Eki no chikaku ni taksi noriba ga arimasu. Yang bisa kita artikan, di dekat stasiun ada tempat naik taksi. Ini ya, kita lihat di sini posisi stasiunnya. Dan di dekatnya ada tempat naik taksi yang disebut dengan istilah taksi noriba. Hai, ichiban. Supa no tonari ni honya ga arimasu. Di samping supermarket ada buku. Kita cek ya, supermarketnya ada di sini. Di sampingnya ada Hongya. Kita ingat-ingat kata keterangan posisi. Di samping kita menggunakan tonari. Hai, nibang. Depato to yubinkyoku no aida ni ginko ga arimasu. Kita cari dulu di bagian keterangan tempatnya ya, yang ditandai dengan adanya partikel ni. Di antara kantor pos dan department store ada bank. Kita cek keberadaannya di antara kantor pos, di sini kantor pos, di antara kantor pos dan department store ada ginko, ada bank. Hai, sanbang. Yubinkyoku no mae ni posto ga arimasu. Di depan kantor pos ada kotak pos. Jadi, posuto ini bisa kita artikan kotak pos. Ini dia yang namanya posuto. Hai, rokubang. Tugas kita adalah melengkapi kalimat menggunakan partikel. Rei, isu no shita ni neko ga imasu. Di bawah kursi ada kucing. Jangan lupa untuk kita menunjukkan keberadaan suatu benda, ini ditandai dengan partikel ga. Kemudian, untuk menunjukkan keberadaan tempat yang artinya di, ini kita menggunakan partikel ni. Dan digunakan partikel no untuk menggabungkan adanya kata benda dan kata keterangan posisi. Isu no shita ni, di bawah kursi. Hai, ichiban. Keshigomu wa tsukue no ue ni arimasu. Penghapus karet ada di atasnya meja. Nibang, hanaya wa supato ginko no aida ni arimasu. Hanaya, toko bunga, di sini setelahnya kita tempatkan partikel wa sebagai penanda topik kalimat. Toko bunga ada di antara bank dan supermarket. Sangbang, koen ni daremo imasen. Di taman tidak ada siapapun. Jangan lupa ya, untuk arti daremo ini artinya adalah siapapun. Biasanya diikuti dengan kata kerja bentuk negatif. Daremo imasen.
tidak ada siapapun. Yongbang, hako no naka ni nani mo arimasen. Di dalam kotak tidak ada apapun. Gobang, eki no chikaku ni konbini ya supa nado ga arimasu. Di dekat stasiun ada kombini, minimarket. Kemudian di bagian ya ini tidak perlu kita artikan. Ya ini biasanya digunakan untuk menyebutkan contoh benda. Dari banyak benda yang serupa, ini kita hanya memberikan 2 atau 3 contoh saja. Kombini ya supa nado ga arimasu. Ada minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Penggunaan partikel ya di sini pada situasi di soal nomor 5 bisa kita bayangkan bahwa sebenarnya di dekat stasiun itu ada banyak tempat yang berdiri di situ. Bisa jadi tidak hanya minimarket atau hanya supermarket saja. Mungkin ada bank, ada kantor pos, ada toko bunga, dan lain sebagainya. Tapi di sini pembicara hanya menghendaki 2 kata benda ini saja sebagai contoh atau sebagai perwakilan dari sekian banyak tempat yang ada di dekat stasiun. Oleh karena itu, kita gunakan partikel ya. Soal yang ketujuh, tugas kita adalah memahami bacaan. Pada bagian ini kita akan dihadapkan pada sebuah bacaan yang mana harus kita baca dan benar-benar kita pahami isi dari bacaannya supaya nanti bisa menjawab pertanyaan berupa memilih salah satu denah gambar rumah yang sesuai dengan isi bacaan. Oke, sekarang kita akan coba untuk mencari tahu arti dari masing-masing kalimatnya ya. Diawali dengan judulnya Watashi no uchi, rumah saya. Watashi no atarashi uchi wa shizukana tokoro ni arimasu. Karena kalimatnya panjang, pertama-tama kita harus mencari bagian topiknya dulu. Bagian topik ditandai dengan adanya partikel wa. Sebelah kiri partikel wa ini adalah berupa topiknya. Topiknya pada kalimat ini kebetulan panjang ya, berupa frasa. Tidak hanya sekedar satu kata benda saja. Watashi no atarashi uchi. Rumah baru saya. Di sini artinya ada yang kurang ya, saya tambahkan dulu. Rumah baru saya shizukana tokoro ni arimasu. Ada di tempat yang tenang atau sepi. Kalimat berikutnya. Uchi no tonari ni kirei na koen ga arimasu. Kita cari dulu lokasinya, tempatnya yang ditandai dengan partikel ni. Uchi no tonari ni. Di samping rumah kirei na koen ga arimasu. Ada taman yang indah. Koen no mae ni toshokan to kissaten ga arimasu. Kita cari dulu lokasinya ditandai dengan partikel ni. Di depan taman toshokan to kissaten ga arimasu. Ada kafe dan perpustakaan. Watashi wa toshokan de hon o karimasu. Saya meminjam buku di perpustakaan. Soshite koen de yomimasu. Soshite, kemudian,
membaca di taman. Tokidoki kisaten de yomimasu. Tokidoki, kadang-kadang membaca di kafe. Kisaten no kohi wa oishii desu. Kita lihat lagi di sini bagian topik kalimat kita cari dulu ya karena ada partikel wa. Kisaten no kohi, kopi, kopinya, kafe, oishii desu, enak. Uchi no chikaku ni yubin kyoku to ginko ga arimasu. Kita cari dulu bagian letak posisi tempatnya yang ditandai dengan partikel ni. Uchi no chikaku ni, di dekat rumah. Yubin kyoku to ginko ga arimasu. Ada bank dan kantor pos. Yubin kyoku to ginko no aida ni supa ga arimasu. Kita cari dulu lokasinya yang ditandai dengan partikel ni. Yubin kyoku to ginko no aida ni, di antara bank dan kantor pos. Supa ga arimasu, ada supermarket. Supa no naka ni hon ya oishii pan ya ga arimasu. Kita cari dulu lokasinya ya. Supa no naka ni, di dalamnya supermarket ada toko buku, toko roti yang enak, dan lain sebagainya. Di sini kita temukan adanya ya yang merupakan partikel ya. Tapi jika kita lihat ada hong ya, ada pang ya, ini yang bagian ya. Ini yang bagian ya yang sudah menempel dengan kata benda hong, ini merupakan toko buku. Sedangkan untuk pan ya, ini merupakan toko roti. Jadi jangan sampai tertukar atau jangan sampai bingung dengan adanya partikel ya. Partikel ya di sini ini tidak kita artikan, cuma kita gunakan untuk menunjukkan 2 atau 3 benda saja dari sekian banyak benda yang ingin kita sampaikan. Jadi, di dalam supermarket itu yang diceritakan contohnya adalah toko buku. Kemudian ada toko roti yang enak, dan lain sebagainya. Sebetulnya, kenyataannya di supermarket itu masih ada banyak tempat lain lagi, tapi si pembicara hanya menghendaki memberikan sampelnya itu cuma 2 kata benda ini saja. 2 kata benda berupa nama tempat ini saja ya. Dan ditutup dengan kalimat totemo benri desu, sangat praktis. Dari isi bacaan yang sudah kita coba untuk terjemahkan, maka kita akan mencoba untuk menebak, mencari jawaban yang benar, satu jawaban yang benar dari 3 gambar yang tersedia ya. Kita lihat pertanyaannya. Watashi no uchi wa ichi desu ka, ni desu ka, san desu ka? Rumah saya 1, 2, atau 3. Yang benar ini adalah sangbang. Karena di dekatnya rumah ada taman, kemudian di depannya taman ada hongya dan kisaten. Hai, owarimashita. Oke minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Belajar hari ini sudah selesai ya. Jika minasan masih ada pertanyaan yang lain,
yang terkait dengan video kali ini. Mungkin masih ada beberapa bagian yang kurang dimengerti. Silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Kemudian, jika minasan memiliki pertanyaan lain, masih seputar dengan belajar bahasa Jepang yang tidak terkait dengan video kali ini, silakan bisa kirimkan ke DM Instagram personal saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke DM Instagram @yasashi_nihongo. Yang manapun nanti akan saya respon. Dan selain itu, informasi berikutnya untuk pembelian buku Minano Nihongo atau referensi buku bahasa Jepang yang lain, minasan bisa mengunjungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga mengunjungi websitenya yang ada di sini ya. Nanti minasan bisa lihat di sana mereka menyediakan buku pelajaran bahasa Jepang apa saja yang pastinya akan bermanfaat untuk menunjang kelancaran belajar bahasa Jepang secara otodidak. Oke minasan, sekian dulu ya materi belajar kita kali ini. Terima kasih atas waktu minasan yang sudah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Ja, mata ne. Siapa bilang kanji itu susah? Kamu pasti belum tahu buku ini. Bagi yang punya impian belajar atau bekerja di Jepang, kanji adalah kuncinya. Karena untuk mendapatkan beasiswa, magang hingga prioritas dan kenaikan gaji, mutlak harus paham kanji. Materi dalam buku ini sesuai untuk kebutuhan tes JLPT level N5 dan N4, dilengkapi dengan profil kanji, contoh kata dan penggunaan dalam kalimat, cara baca onyomi, kunyomi, dan furigana, daftar ATJ kanji, 20 paket simulasi kanji disertai pembahasannya, hingga info beasiswa, budaya Jepang, dan lainnya. Memahami kanji akan terasa lebih ringan dan menyenangkan dengan adanya daftar kanji JLPT N5 dan N4, dan juga kanji no nazo-nazo. Disertai bonus aplikasi yang bisa didownload secara gratis dengan men-scan QR code-nya, sehingga dapat digunakan secara offline. Keren bukan? Tunggu apa lagi? Segera dapatkan di toko buku kesayanganmu.